Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Maulana dengan NIM 2310863052 dari Departemen Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu perubahan sosial. Yang mana perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu atau organisasi komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Ada banyak ada banyak yang mengidentifikasi perubahan dalam arti yang luas. Wilbur Wilberforce misalnya mengartikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan yang penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial. Pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. Dengan demikian, diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Oleh karena itu, kajian utama dari perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi. Perubahan sosial mengandung perubahan dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah struktural. Dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, dan arah komunitas sebagainya. 2. Kultural, di mana dimensi kultural bisa diperhatikan ada tidaknya perubahan dalam budaya material dan non-material. Yang ketiga adalah interaksional. Perubahan dalam dimensi interaksional lebih menuju pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi sebelumnya. Misalnya, interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural, dan bisa juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai atau kaidah sosial. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah adanya inovasi, kedua adalah perubahan jumlah penduduk, yang ketiga adalah adanya pemberontakan atau pertentangan. Dan dari faktor eksternalnya adalah pertama adanya peperangan, kedua adanya bencana alam, yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Hmm. Dan dan ada juga faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor faktor budaya, yang kedua adalah sistem pendidikan yang semakin meningkat, yang semakin men, eh, fak- yang semakin meningkat dan maju. Yang ketiga adalah keinginan untuk lebih maju. Yang keempat adalah pikiran yang lebih terbuka. Dan yang kelima adalah faktor dan yang kelima adalah faktor kepribadian. Faktor-faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial yaitu yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan terakhir adalah hambatan-hambatan yang bersifat biologis. Itulah yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.